Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa maulai Hadratus Syekh Mbah Kiai Bashir Ibn Syekh Muhammad Mubin atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah, dan Hadratus Syekh Ar-Ra'isul Am li Nahdlatul Ulama Mbah Yai Sahal Mahfud, yang kedua-duanya beliau ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Mbah Yai Sahal wonten dateng rumah sakit Dr. Karyadi. Tadi saya juga mampir, minggu kemarin juga saya datang. Mbah Bashir ugi dalam keadaan yang kurang fit. Sakit sih mboten, kurang fit ngoten mawon. Monggo sami-sami kula piyambak kepengin maca Al-Fatihah sareng-sareng kali panjenengan. Mugi-mugi Mbah Yai Sahal, Mbah Bashir dipun paringi sehatin daimah. Zuhran lana walil ummah walin nahdah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa isyuriyah, Kiai Tadhkir Rais Syuriah NU Jawa Tengah, Azzahullah, Gus Yusuf Ketua partainya NU PKB. Tadi sholawat kurang satu tadi, PKB partainya NU gitu tadi. Gus Yusuf Khudari, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat wilayah Jawa Tengah, cabang Kudus MWC, Badan Otonom, Muslimat Fatayat Ansor, IPMUI PPNU, Jamiatul Qurra Hufadz, Jamiatul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Pagar Nusa, Pergunu, ISNU, dan lembaga lajnah Mas Fathan. Ini caleg nomor 1 PKB harus jadi. Kalau nggak jadi awas. Tapi kalau sudah jadi juga nggak boleh lupa dengan orang Kudus. Kalau lupa awas. Pejabat pemerintah kalau ada yang hadir. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal khudur. Gus Sayyid Ahmad Badawi. Ini masih turunan Syekh Ahmad Badawi yang ditonton itu. Gus Jazuli juga masih turunannya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Gus Alamul Yakin, Alamul Haqqi wal Yakin, dan seluruh dzurriyyah Mbah Yai Bashir. Malam hari ini kita mengadakan pertama peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sebut maulid, boleh kita katakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid isim zaman. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau April 571, yaitu bayinya Nabi Muhammad SAW. Maulid boleh, maulud boleh, yang penting PKB harus menang.
Singkat cerita, Rasulullah SAW sebelum jadi nabi baru dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah ibn Wahab, baru bulan kedua bapaknya, ayahandanya Sayyid Abdullah wafat, lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya Sayyidah Aminah. Baru usia 6 tahun sepulangnya dari ziarah kubur bapaknya Syekh Abdullah, wafat di tengah jalan. Kemudian dipelihara oleh kakeknya Syekh Abdul Muthalib, baru usia 8 tahun wafat. Jadi Rasulullah menikah sejak umur 8 tahun, mboten gak ada ibu, mboten gak ada ayah, mboten gak ada kakek, ono paman rodok gendeng Abu Lahab. Duwe paman Abu Lahab teh gendeng. Abu Lahab iku pamane, nang sejak ibu. Sanes ibu kali Syekh Abdullah. Pun Abu Thalib iki pamanipun. Kenapa itu? Mengapa Gusti Allah ngersakaken Nabi Muhammad yatim piatu, kakek saja tidak ada? Karena Allah menghendaki yang membentuk kepribadian, karakter, syakhsiyah Nabi Muhammad adalah Allah sendiri. Orang percaya karo manusia. Nek si mendidik itu ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, ustadznya, kiainya, dosennya, guru besarnya, dadine kaya kita iki, dadine ya ana sing bener, ana sing setengah bener, ana sing awan bener bengi jahat, ana sing esu waras awan wis kurang ajar. Contohnya kula bondang, contohnya mboten sampean kula. Saya ini didikannya ibu, ayah, kakek, ustadz, kiai, dosen, guru besar, dadosnya kaya ngeten iki. Alah, kadang waras, kadang kurang ajar, kadang edan. Nopo malih jenengan kula kaya ngono kok. Tapi menawi Kanjeng Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku, yang membentuk peradabanku, karakterku, jati diriku, budayaku, syakhsiyahku, kepribadianku, Allah, bukan manusia. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Paham betul? Oh. Rasulullah lahir yatim piatu, buta huruf. Waktu jadi pemuda nggak pernah jadi aktivis, nggak pernah nyalek, nggak pernah jadi wartawan, nggak pernah jadi ketua partai, nggak pernah jadi ketua arisan RT, nggak pernah itu. Artinya bukan orang terkenal sebelum jadi nabi. Yang tahu ya paling orang di kota Mekah saja tahu ada nama Muhammad gitu. Di luar Mekah nggak ada yang tahu itu. Karena masyarakat jahiliyah hanya akan mengenal, memuji-muji, menyanjung-nyanjung, menghormati 3 profesi. 1, syair, penyanyi, artis, biduan, pasti terkenal. Wong jahiliyah itu, kenalnya kalau artis tok, wong jahiliyah itu. Jadi nek pengen terkenal sampean dadiyo penyanyi, kok saya Indonesia uru kabeh kok. Paham mboten? Kanjeng Nabi mboten nate belajar nyanyi, belajar membaca puisi, belajar baca sajak, belajar pantun, belajar tarian ya. Wangsalan itu wangsalan tarian, mboten nate apa? Parian. Oh. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Muhammad ora tak ajari bersyair, tidak saya ajari berpuisi, berpantun. Wa ma yambaghilah, dan tidak layak, tidak patut, ora pantas, tidak elok Muhammad kok belajar nyanyi, enggak pantas. Paham betul adik-adik? Jadi
kalau ada di antara kita yang sangat-sangat senang menyanjung, ngefan dengan penyanyi, berarti masih sing banter jawabnya berarti masih ya kan. Habib Umar diterusakan ono wonge teko rene Habib Umar niku pun nomor kali masyarakat jahiliyah hanya akan menyanjung-nyanjung, memuji-muji, menghormati kahin, dukun paranormal. Pemana musim calon ngeten iki, wah dukun laris banget nih. Dukun Mas Fathan piro dukune iku? Bukan kiai dungo, bukan dukun paranormal, kahin, kahana, bukan ilmu hikmah, bukan kahana. Kanjeng Nabi Muhammad dituduh kahin. Wa ma huwa biqauli kahin. Nabi Muhammad tidak mengenal mantra-mantra, jampi-jampi, perdukunan. Kaya dungo Cirebon wonten dungo Cirebon niku gajah warak macan galak anak-anak lambeku tekawut di teka gemetres kabung kasing pariku tekaulas ka kabung ngrumamuku. Bis teguh mil kuat larosa teguh kuat rasa kersane Allah, bis teguh miluput larokaton teguh kersane Allah, bis teguh tan budiana ganira kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenenge mantra-mantra Cirebon niku. Aja wani-wani karo Cirebon, hati-hati. Apa maneh? Wah, diladili jabang bayi anak yang beli si Maryam meneng awak. Kanjeng Nabi mboten mengenal perdukunan. Mboten nate belajar dadi dukun. Maka Kanjeng Nabi mboten terkenal sadurunge dadi nabi niku lho. Yang terakhir yang paling top jahiliyahnya, orang yang menyanjung-nyanjung sahir, tukang santet, tenung, teluh, leak, kalau bahasa luar Jawa leak. Barang siapa panjenengan sekali saja mendatangi tukang santet, minta tolong agar tetangga saya, lawan saya dipateni atau digawe loro, ambrol amale panjenengan. Haji, umroh, zikir, istighothah ora ana gunane. Sepisan wis sampean tekonan tukang sihir kongkon mateni tanggane utawa kancane utawa lawane. Paham mboten? Paham mboten? Kanjeng Nabi dituduh sahir, dituduh mau tukang sihir iku. Buktine wong ning ngrungokke omongane kepencut. Orang tadinya anti bocah krungu omongane kegawa sihir iku. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Bukan Rasulullah, bukan sahir. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad saderengipun dadi nabi boten disegani, boten dihormati, boten disanjung-sanjung, boten dikagumi. Soale dudu penyanyi sing gawe ngebor teng panggung, dudu dukun sing gawe buka praktek. Panjenengan niku nek teng dukun atau penyanyi piro yang bayar wani kok. Asal inul teko kene 5 lagu 50 juta berani. Tapi nek ngundang kiai amplopnya tipis. Masya Allah. Amplop niku wonten salah satu anwa'. Nek tebel sahih, nek tipis dhaif. Nek tipis tapi sing ngelungke bocah wedok ayu sahih li ghairi. Tapi nek ngundang penyanyi piro ae. Untuk njaluk donga ning Mbah Bashir utawa ning Kiai sinten diwehi Allahumma inni as'aluka wal jannah wa a'udzu sakhatika wan nar, jarum coklat 2 bungkus. Tapi tekonan dukun Cilacap Cerindil, gunung Cerindil apa Cerandil ngono. Cerindil piro juta wae, berani asal dadi. Waduh, ini berarti masih jahiliyah. Tiba-tiba Kanjeng Nabi yang gak pernah terkenal buta huruf yatim piatu, gak pernah jadi aktivis, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, gak pernah sekolah, tiba-tiba ngendikan ngeten, mengagetkan betul ini. Antara lain satu aja saya contohkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Luar biasa ayat ini artinya. Surat opo ayat piro golek ono dhewe. Kaenaan banget diduka ayate nomore diterangke.
Niku duduk NU biasanya ngoten dudukan ayat nomor sekian, surat nomor sekian, tapi bocor kon maca blepotan. Jenggote tok sendawa. Karo jidate hitam. Karo gamisnya cingkrang, cekak. Teng Kudus ya wonten. Sing wis ketangkep ya wonten. Teng Pemalang ya wonten Umar Patek, itu namanya aslinya Hisham Bawazir, mantunya Haji Sofi yang punya pom bensin. Di Cirebon di Kali Tanjung Geraksan pesantren As-Sunnah, kiainya jenenge Salim Bajiri, yang mendanai namanya Yusuf Ba'isa Khalid Bawazir. Di Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim, Perumahan Galaksi Rukun nomor 26 sampai 30, Al Fitrah, ketuanya namanya Ainul Harith. Di Jember Jalan Danau Toba, Yayasan Al Faruq, ketuanya namanya Amin Rojab. Di Lenteng Agung belakangnya Ciganjur, belakang rumah saya As-Sofwah, ketuanya namanya Maman Abdurrahman, keluar dari penjara 1,5 tahun terlibat ngebom Hotel Atrium. Apal kula nggone ngoten niku. Nggo apa duwe wakil ketua wong Kudus Pak Asad. Nek ora apal iku. Iku perlune duwe wakil ketua Pak Asad niku ngoten perlune. Tiang ngriki tiang Jekulo nggih. Pejobo. Hadirin kang kula hormati. Kanjeng Nabi yang buta huruf, yang gak pernah terkenal, kok tiba-tiba punya gagasan, obsesi. Waduh, kalau bahasa sekarang obsesi, cita-cita. Wa kadzalika ja'alnakum, saya jadikan kamu sekalian, Muhammad dan umatnya, menjadi ummatan wasaton, umat yang berperan, umat yang menjadi contoh, berperan ideal, menjadi pelaku, pendorong, penegak, penguat, agar hadir di tengah-tengah masyarakat. Litakunu hadirina fil mujtama syuhada'a alaihim. Kalau pakai mufrad ya litakuna hadiran fi mujtama li syahidan alaihim, agar kamu hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir sebagai apa? Hadir seperti apa? Nomor 1, syuhudan hadariyan thaqafiyan, syuhudan diniyan ilmiyan, syuhudan madaniyan wa khuluqiyan, syuhudan insaniyan wa siyasiyan. Nyun sewu, siyasiyan di belakang anu Gus Yusuf. Umat Islam harus berperan menjadi pelaku, pemimpin, penggerak, pendorong, penopang apa? Ilmu pengetahuan, pendidikan, kemasyarakatan, peradaban, budaya, akhlak moral, kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Politik di belakang nggak apa-apa, tapi harus menang. Tapi harus menang walaupun saya taruh di belakang. Paham mboten? Paham mboten? Sing ngendikan Kanjeng Nabi, ora tahu sekolah ngomongnya kaya wah ngungkuli Profesor Doktor Gajah Mada itu. Ini berarti ingkang dipun sampaikan datang Rasulullah bukan omonganipun, bukan karangannya, bukan, tapi Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nyun sewu para ustadz terutama, bedanya kholaqo karo ja'ala. Kholaqo Allah menciptakan, ja'ala Allah ndadekaken, ndadekno, menjadikan. Bedanya apa ya? Bedanya nek kholaqo monopoli Allah. Khalaqnas samawati wal ard, saya ciptakan langit dan bumi. Khalaqal insan, saya ciptakan manusia. Tapi ini ja'ala, walaupun fa'ilnya, pelakunya Allah, harus diperjuangkan oleh kita. Tanpa diperjuangkan nggak bisa, itu pakai ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aduh, nek khalaqnakum enak jane, turu wis dadi san, turu tok wis dadi menang. Nek khalaqa, contoh sing paling agak jenengan seneng kula contohaken, sing paham syukur mboten napa. Mboten usah terang-terangan banget. Walaqad khalaqnal insana min tin. Saya ciptakan manusia dari tanah liat, dari lempung. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Lemah lempung saya jadikan sperma, mani. Kok ja'ala?
Tadi waktu lemah khalaqa, bosok dadi air mani ja'ala. Oh, bisane dadi air mani kudu jelalatan. Alhamdulillah nek paham. Tak kira ora paham, tak kira. Waktu Allah ndadekaken manusia dari tanah liat, napa? Khalaqa. Allah sendiri yang menjadikan. Bosok arep proses dari tanah menjadi air mani, ja'ala. Sawise dadi air mani, khalaqa maneh. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Fa khalaqna nutfata 'alaqatan. Loh, dari air mani menjadi darah segumpal, khalaqa. Dari dagang segumpal menjadi mudghah, khalaqa. Dari mudghah menjadi idhaman, dari tulang, khalaqa. Jadi jenengan iku tugasnya gawe mani tok wis siji wis. Paham mboten? Paham mboten? Sing durung kawin aja melu-melu ngrungokaken ngono. Niki kelas tinggi nih, kelas 18 tahun ke atas. Jadi kita menjadi umatan wasaton, menjadi umat ideal, menjadi umat panutan, menggunakan kata apa tadi? Ja'alna. Harus berjuang, harus semangat, harus ikhtiar maksimal mungkin. Kalau tidur saja nggak mungkin menang Fathan. Kalau malas nggak mungkin menang. Kalau Gus Yusuf malas nggak mungkin menang. Ja'ala ini di sini. Ini ja'al fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu penguasa di atas bumi. Coba nek khalaqa enak pun. Saret tok Gus Yusuf menang. Nek khalaqa. Pun. Maka para hadirin, standar kebenaran, ngertos mboten adik-adik santri, ukuran kebenaran, kalimatul haq, sautul haq, siratul haq, the truth. Siapa yang pegang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kebenaran, ukuran sing jenenge bener iku Rasulullah. Satu orang Rasulullah, ukuran kebenaran. Paham mboten? The honor of truth, yang pemilik kebenaran, sahibu kalimatil haq, Rasulullah. Nah, pengikut Rasulullah dinamakan ahlus sunnah, karena Kanjeng Nabi wafat ninggalaken sunnah. Sunnah niku wonten werni 3, mangke saya perluas nanti. 1, qauliyah, sabdanya, perintah larangan himbauan ajakannya. Fi'liyah, perilakunya, tindak laku lampahipun. Dan yang ketiga yang banyak orang nggak tahu, terutama keluaran pesantren kilat 2 minggu niku, orang ngerti, takririyah. Napa Bu? Sunnah Rasulullah namanya sunnah takririyah. Sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, sing ngomong sahabat, sing lakoni sahabat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, maka omongannya sahabat, kelakuannya sahabat menjadi sunnah takririyah. Paham betul? Pun, maka tak ulang maka. Bosok Kanjeng Nabi sampun wafat, ukuran kebenaran mana? Ashabul haq, sautul haq, kalimatul haq, siapa yang memiliki ini? Nah, setelah Kanjeng Nabi wafat, ukuran kebenaran dudu wong siji, bukan orang satu. Siapa? Jama'atus sahaba. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu mengikuti sahabat siapa saja, kamu disitu dapat hidayah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah. Semua sahabat, jamaah sahabat, ashabul haq. Niki bedanya kita dengan Syiah. Menawi Syiah, ukuran kebenaran Kanjeng Nabi. Bocok Kanjeng Nabi wafat, sautul haq siji, wong siji, liane salah, liane tidak berhak mengatakan kebenaran. Siji, Sayyidina Ali tok. Sayyidina Ali wafat, gantinya siji, Sayyidina Hasan. Hasan wafat, Husain.
Ali Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Jawad, Muhammad Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntadhir yang nomor 12 yang menghilang ketika umur 6 tahun di sebuah gua di Gunung Rodwa, Irak, dan sampai sekarang masih hidup ada, memberi ilham, wangsit, bimbingan kepada Ayatullah Al-Uzma yang ada di Iran dan nanti akan turun ke muka bumi ketika akan membunuh Dajjal. Paham mboten iki Ustaz? Kata ora paham kata. Wong ngajine saben dina anu wujubul husn arba'atun. Iltiqaul khitanaini wa illam yunzila. Niku singkate ngoten singkate. Kalau mau rincian Syiah juga pecah banyak, Zaidiyah, Sab'iyah, Batiniyah, Ismailiyah, Duruz, Bahroh, Nizariyah dan seterusnya, Alawiyah dan seterusnya. Ini singkatnya begitu. Kalau ahli sunnah wal jamaah setelah kanjeng Nabi wafat, ashabul haq adalah jamaatus sahabat, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Hasan, termasuk Sayyidina Husain, a'immatuna kulluhum a'immatuna, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, kulluhum a'immatuna. Itu namanya jamaah. Paham napa mboten? Iki kaya doktrin KNU-an, doktrin ranting apa? Nek ora tak terangaken kadang mboten paham, jadi wong NU sangat biyen. Wes. Balik teng sunnah. Sunnah qauliyah ngendikane Kanjeng Nabi, perintah, larangan, himbauan. Sunnah fi'liyah perilakunya Kanjeng Nabi, carane nrimo tamu, carane ngopeni putra, carane ngopeni istri, carane bergaul, caranya marah, caranya senyum bercanda, itu perilakunya harus ditiru niku. Bon. Yang ketiga sunnah apa? Mau cerdas kok pelupa gitu ketoke. Cerdas. Sunnah sahabat Bilal bin Rabah bar salat bar wudu, baru selesai wudu, salat sunnah 2 rakaat. Kanjeng Nabi nguntang kok. Salat apa Bilal? Salat ba'diyah wudu. Bener awakmu bener Bilal. Coba Kanjeng Nabi mawon mboten nglampahi wong liya tapi dibeneraken. Bar wudu duduk salat tahiyah masjid, duduk qobliyah zuhur, duduk apa qobliyah asar sanes, kok salat bar wudu Bilal? Nggih salat ba'diyah wudu to. Iya bener. Maka sunnah ba'diyatil wudu, sunnah takririyah. Mau jawab? Yes. Ono maneh ngalem-ngalem, jungjung, muji-muji, madah Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi nate ngalem awake dhewe? Jawab. Napa Kanjeng Nabi nate ngalem awake dhewe? Napa Kanjeng Nabi nate mbayar wartawan suruh ngelem awake dhewe? Napa suruh nyewa televisi ngalem Kanjeng Nabi? Nyewa penyair? Enggak. Tapi ono wong, mboten ono malih kathah, kula gak ada kitab 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah dipun kumpulaken kali Syekh An-Nabhani, 4 jilid kumpulan orang-orang yang menggubah syair memuji-muji Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit, Sofia bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Labid bin Rabi'ah, Ka'ab bin Zuhair. Wah kata banget, 4 jilid. Yang terkenal adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ngalem Kanjeng Nabi nang ngarepane iku. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubbitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli biidnillahi tanwilu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu
Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala angkasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini. Saya baca semua ini sampai jam 12. Kalau ngerti syiiran jenengan itu namung ilahilas lumayan tinimbang karaokean. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara kebenaran dan kesesatan, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy di kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dielem-elem. Paham nggih? Niku nek salah pasti nglarang Kanjeng Nabi. Pasti nyegah. Ojo ngalem-ngalem aku bid'ah. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi setelah mendengar pujian memberikan hadiah karena senang, ridho. Dipuji niku ridho Kanjeng Nabi. Memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, regane 75.000 teng Pasar Kudus. Made in Cina. Sehingga spray itu loh, spray ini kok, garis-garis. Lah, selimut baris-baris itu bahasa Arabnya burdah. Napa? Nek selimut polos bahasa Arabnya batoniyah muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Mengko teng surga niku kita duduk di dipan yang lemeknya selimut polos dari istabrak, dari bahan istabrak. Batainuha itu selimut polos. Nek selimut lurik-lurik jenenge napa? Jenenge burda. Nek ora percaya monggo karo aku, ayo karo aku tindak datang Turki, Museum Topkapi di sebelahnya Masjid Hagia Sophia kota Istanbul. Monggo kali kula masih wonten burdahnya Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Mangkok bekas air minumnya masih wonten, sandal masih wonten, rambut beberapa helai masih wonten, pedang panah, kaos bahasa Jawa apa? Busur nggih manah niku masih wonten kagunganipun Kanjeng Nabi di Turki. Ayo nek percaya karo aku, ongkos setuku dhewe. Dikira tak tiketi apa 40 juta bolak-balik niku. Kula mun ping 3 ning mriko. Nah, dari situ setiap niki harus paham. Dari situ asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, setiap ada qasidah syair yang isinya menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW disebut qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia di Kudus orang NU terutama itu wong Kudus apal ora iki qasidatul burdah li Muhammad bin Syarafuddin Sa'id Al-Busiri. Apal mboten? Mboten. Terus sing kok apal sapa? Sing arep apal sapa? Nek orang NU nggak hafal, apa yang suruh ngapal Abu Bakar Ba'asyir? Kalau orang NU nggak hafal, terutama Rois Syuriah, kalau nggak hafal Barzanji, Debak mundur. Mau coba Barzanji, Syuriah kudu hafal-hafalan. Wa amma ta'ifadu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa'raw bi sufaha wal abida fasabbu bil sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi hilaki al-yad al-asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Allahumma sholli wa ganti meneh katibe garis maca katib nek tanfidiah mboten apal mboten napa tanfidiah katib ganti maneh thumma usib jasadihi wa ruhihi yaqdatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah wa arja bihi las samawati fara'a adama fil ula wa qad jalla lahu al waqar wa ala wa ra'a fitrat Isa ibn Maryam diampropin apal
Nek ora apal aja diamplopin. Ora pantes Suriah nang Kudus ora apal Barzanji tebak. Suriah Khatib harus hafal. Kalau bukan kita yang hafal, sopo Muhammadiyah suruh hafal. Maju Mujahidin, Ansor Tauhid yang suruh hafal, Persis yang suruh hafal. Kita harus hafal. Kita harus hafal. Simtud Duror, Syarfil Anam, Barzanji tebak, Salawat Badar dan semuanya itu. Burdah. Jadi kan bukan hafal Burdah dia anak rondo angel payunan guys. Nah, Burdah yang terkenal Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazadadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus apa betul. Nah anu apal nih apa ini? Apa? Tak gendong kemana-mana apa ya? Iku ayo, ayo bareng ayo. Amin tadzakuri jironim bidhi salam. Mengapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen rindu, ingin ketemu, ingin berjumpa dengan pacarmu, kekasihmu yang ada di desa Zisalam? Atau karena engkau teringat suatu siang bertiup angin kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa gelisah? Kenapa kedua matamu tidak mampu tidur, tidak enak makan? Pasti kamu sedang mabok cinta, pasti kamu sedang kena asmara, pasti itu nggak bisa dipungkiri. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang mabuk cinta, saya sedang kangen pada seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti Anda akan memaklumilah. Lau ansof talam talumi, tidak akan menyalahkan. Siapa sih yang sedang kamu kangeni sampai nangis bercampur darah, orang enak mana orang enak turu, hatimu resah. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan, ingin segera ketemu Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ketua PBNU harus hafal Barzanji, harus berubah. Nek sing ora apal ojo maju nang muktamar. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Kauni wal Wujud, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qus bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar
bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Faling bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Idris bin Aknuh bin Ilyarid bin Mihyalil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam wa Hawa alaihi wassalam. Jadi nenek moyangnya Kanjeng Nabi niku dijaga mboten? Dijaga mboten? Kula tak takon nang jenengan saniki, kula takon jenengan, nesu yo ben. Jenengan niku iso apal mboten nenek moyangnya jenengan 10 wong mawon semer mboten? Aja guyu, aku ora ngejak guyu takon tenan iki. Jenengan apal mboten mbah-mbah jenengan 10 tiang mawon apal mboten? Enggak jelas turunane sapa mbuh. Nek Kanjeng Nabi jelas mboten turunane sapa? Jelas nggih. Hafizul ilah dasaunan lismihi taroku sifah afalam yusib hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapak nenek moyang leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada satupun leluhur Kanjeng Nabi yang berbuat zina. Jenengan mboten jelas ya, turunan jenengan ayo. Ayo bapak jenengan ora jelas kan, mbah-mbah ora jelas ya. Ayo nek sampai iso 10 wong aku tak ngakoni jelas. Jenengan semer mboten 10 nenek moyang jenengan. Enggak jelas, mbah. Nek Kanjeng Nabi jelas mboten? Nenek moyangnya Kanjeng Nabi tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina min adamin wa ila abi wa ummi, dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya Syekh Abdullah dan Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Ne panjenengan mboten nggawa nure sapa-sapa wis lah, ora apa-apa wis lah. Ora patek jelas enggak apa-apa, ora nggawa apa-apa. Nek nenek moyang Kanjeng Nabi bawa apa namanya? Nur Muhammad sejak Nabi Adam terus sampai engkang kula sebut wau basa dugi datang jadnya mbahnya Syekh Abdul Muthalib kaya bulan purnama terang benderang wajahipun Syekh Abdul Muthalib niku. Lajeng pindah datang putranipun Abdullah terang benderang, lajeng pindah datang rahimipun Sayyidah Aminah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saratun saro nurun nubuwati fi asari rihurarihimul bahiyah wa badaro badruhu kaya bulan purnama terang benderang fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah atirillahum Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak panjenengan boten apal nenek moyang panjenengan ora apa-apa, ora jelas enggak apa orang nggo nur apa-apa kok. Nah niki dari Nabi Adam sampai Abdullah bawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu syuhada'a 'alan nas syuhudan ilmiyan thaqafiyan diniyan khuluqiyan. Orang NU harus hadir menjadi penggerak, penopang, komandan. Ojo dari pinggiran, ojo dari penonton, terutama nomor tunggal urut masalah agama yang pegang harus orang NU. Masjid DKM-nya harus orang, imamnya, khotibnya harus orang. Kalau bukan orang salah kabeh, yang orang didung NU salah kabeh. Fatwane ngimamane maca Quran embuh ora karu-karuan. Ini didung NU. Paham betul? Nomor tunggal dinian. Sebab nopo? Lah basa sahabat sampun boten wonten. Sahabat sami wafat nggih? Sahabat sami wafat kan? Kebenaran ada di mana? Di mana kebenaran ini? Sautul haq, siratul haq, kalimatul haq. Nang ndi ana golek kebenaran nang ndi iki? Kanjeng Nabi ora ono, sahabat pun boten wonten. Kebenaran adanya setelah sahabat tidak ada.
waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sekarang kebenaran ada di mana? Di ilmu pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilma, para ulama lah, para ilmuwan lah, para teknokrat lah yang membawakan al-haq. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq, kebenaran ada pada ilmu, dan yang punya ilmu adalah para ulama. Paham betul? Ngandel kali kula ngoten monggo, mboten menapa. Sing ngandel wis akeh wis. Sing orang ngandel paling Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Gufron. Jenengan ngandel mboten ngomong kula niki. Ini Quran niki. Jadi setelah sahabat mboten wonten dulu waktu masih zaman sahabat pengen bener takon Sayyidina Abu Bakar, takon Sayyidina Umar, takon Sayyidina Utsman, takon Sayyidina Ali, takon Siti Aisyah, takon Abu Sa'id Al-Khudri, takon Sayyidina Sa'ad atau Sa'id atau Zaid atau Amr bin Jarrah. Lah saiki sahabat sorono murid Kanjeng Nabi langsung sampun mboten wonten pindah kebenaran, ukuran kebenaran standar al-haq adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kalau ingin benar kita harus berpendidikan. Pegang itu pendidikan, pegang itu terutama pendidikan agama kalau kita ingin benar. Ya Allah, luar biasa di pesantren itu, luar biasa. Jangan dikira di pesantren gak ada filsafat, tapi waktu kulo ngaji mbiyen gurune menawa ya menawa kulo mboten paham, menawa kiyaine ora paham menawa lho niku menawa. Ada 2 bait syair yang isinya filsafat, kategori 10. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid iku at-tawilu wonge doglong, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitihi nang jero omahe, bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong, biadihi tangane asaifu nyekel golok, lawahu Zaid bengkok akan golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Opo iki artine? Mas, ternyata adalah kategori 10 muqaddimah filsafat. Man huwa, siapa dia? Zaid. Oh, Zaid itu gimana? Lahir tanggal sekian, umurnya sekian, mati tanggal sekian, anak ini warnanya putih, kulitnya orangnya namanya apa? Quantity. Kemudian pinter, cerdas, quality. Zaid at-tawil al-abyad. Ibnu Malik relasi. Hubungannya apa? Hubungan dia kepala negara, dia bupati, dia ketua NU, namanya relasi namanya. Ibnu Malik, anaknya Man Malik. Fi baitihi, itu time, kapan dia jadi presiden tuh? Kapan dia jadi, kapan hidupnya lah, kapan dia hidup itu? Syekh Jazuli kapan hidupnya ini? Siapa ini Imam Abu Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli? Siapa ini? Oh, ini lahir di kota Fas, wafat di kota Fas, tapi nalikane kuburan sampun 77 tahun dipindah masih utuh mayit jenazah datang kota Marrakesh teng negara Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Wafatnya kapan? Tahun 877 Hijriah. Ya, itu baru namanya kita tahu kuantiti. Siapa ini? Pengarang Dalailul Khairat yang sangat terkenal. Namanya Quality. Kapan? Ya tahun mau kuwi tahun 877. Di mana? Di Maroko. Fi baitihi nang omae bil amsi wingi kana mutaki posisi. Jadi apa dia? Presiden, jadi kiai, jadi pejabat. Zaid yang omae wingi tetongkrong, namanya posisi. Dia punya kekuatan apa? Dia punya pengaruh apa? Dia punya apa yang dia miliki? To have. Biyadihi saifun, punya pedang. Itu artinya dia punya apa? Oh, dia ketua dong, dia punya pengaruh, dia punya pengikut. Terus pengaruhnya untuk apa? Aksi, action, lawahu, pedangnya dibengkok, jadi aksi. Setelah dia bengkok pedang, piye akibatnya? Reaksinya, faltawa, pedangnya bengkok. Ketika dia berpengaruh, menggunakan pengaruhnya, orang-orang ngikut semua. Ini namanya kategori 10. Siapa dia? Dari mana? Kapan?
apa posisinya, dia punya kepandian apa, dia punya apa aksinya dan apa reaksinya. Ya Allah, waktu ngaji teng Lirboyo kita cilik jenenge Ja'a Zaidun karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kula mboten paham, saestu kula mboten paham. Menawa kiyaine sing ngulang ya ora paham pisan menawa. Iku nang jero pondok ilmune luar biasa, Pak. Luar biasa. Wau ngendikan Gus Yusuf ngendikan wis nolak santri Tegarjo, wis nolak seorang muat. Jadi sekarang pesantren luar biasa. Di pesantren ada ilmu, di pesantren ada amal, di pesantren ada disiplin, di pesantren ada pengalaman, di pesantren ada kemandirian, ada persaudaraan, ada ketaatan. Ya Allah. Ada tadris, transfer knowledge, ada ta'dib, disiplin, ada ta'lim, transfer knowledge, ilmu, tadris, pengamalan, eksperimen, ta'dib, disiplin, kemudian apa lagi? Tarbiyah, membangun kekuatan spiritual, al-wa'yul kamil, kesadaran manusia yang penuh sadar menggunakan tarbiyah ruhaniyah. Itu pesantren. Di luar pesantren nggak ada yang seperti itu. Nanti kalau temanya tarbiyah saya ngomong gitu nanti panjang dan lebar. Ini temanya tema Syajazuli kok. Jadi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama harus menjadi pelopor bidang agama. Pak, sejarah berjilid-jilid, buku sejarah, buku tarikh berjilid-jilid, raja sing masyhur iso dihitungi. Raja sing masyhur lah dihitung. Ya, Umar bin Abdul Aziz, Harun Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Watiq, Mutawakkil. Kula menak apalene iku kok sing terkenal tok iku. Tapi lihat berjilid-jilid isine sapa iku? Sejarah isine sapa? Hikayatan siratil ulama, menceritakan sejarahnya para ulama. Sejarah berjilid-jilid isinya ulama tok sing ceritakan. Pejabat hanya sedikit, raja cuma berapa saya yang ceritakan itu. Jadi kita dulu pernah berperan dalam ilmu pengetahuan. Pun, contohnya pun, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ditulis oleh para penulis, Imam sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tulisan Quran waktu zaman Kanjeng Nabi ora ono titike. Ba, ta, jim, ha, ho, zai, ro, zai, dal, polos. Nek mboten percaya ayo teng PBNU. Kula gadah fotokopi Quran zaman Rasulullah, kula gadah fotokopine. Kula mboten saged maca pemen sampean. Tenan. Wong Bakarta padha wae, Sakak padha wae. Mboten ono titike. Yang pertama kali menggagas wadi'un nuqat 'alal huruf Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dan seterusnya. Wis ana titik masih akeh wong ora iso maca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 185 Hijriah bikin syakal fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasjid, sukun. Sapa sing bikin? Lupa udah. Sampai nang ngotote wis lupa lho. Wis ana titik, wis ana harokat. Orang Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen, Majenang nek maca Quran sampai saiki innallaha wasingun ngalim. Kiai Sangid ngakil insyaallah. Bapak saya tuh ngasih nama Said, akil. Orang-orang Cilacap Kiai Sangid. Sallallahu alaihi wasallam ngalamin sapangat Rasulullah. Ngoten mboten? Ayo, ndi ayo. Orang Cilacap ora? Orang Banyumas ora? Ayo ngacung tangane. Nah, artinya keluarnya suara mengeluarkan huruf salah. Keluarnya suara itu bahasa Arab apa? Makhraj. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam gawe ilmu tajwid, wafat tahun 224. Siapa Bu yang bikin Bu? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Tahun piro wafatnya Bu? Pusing cerdas itu. Ya Allah, dedel. Ana wong maca Quran salah.
Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulullah. Salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Macane kudu ngono bener wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun uga tidak melindungi orang musyrik. Warasulah ne warasulih engkau melone nang musyrikin. Allah enggak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Kalau warasulah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah, dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, gramatika Arab. Pencipta, penggagas yang sempurna adalah Imam Sibawayh. Kita kudu paham Quran. Quran butuh tafsir. Bener ono sahabat gawe tafsir tapi kecil, comot sana comot sini. Sayyidina Ibnu Abbas namun beberapa ayat. Tafsir sempurna pertama kali ulama, bukan sahabat yang bikin tafsir yang sempurna. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu mujtahid. Tapi sayang pengikutnya beten terus. Mujtahid dulu ada 10, salah satu Imam Tabari. Pon kita kudu kenal Gusti Allah. Yang dikenal apanya? Sosoknya, rupanya, kumisnya, mata hidungnya bukan. Yang harus kita kenal Allah adalah sifat-sifatnya. Lahirlah ilmul kalam yang membicarakan sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz. Itu namanya ilmul kalam. Yang pertama kali bikin ilmu kalam Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Tapi nanti sempurnanya ilmu kalam di tangan imami ahli sunnah wal jamaah Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Iso ora cetong ngene iki. Kula ngomong ngeten iki tulung MWC niku rusak omongane kula ngoten lho. Saged mboten nggih MWC. MWC ngacungan. Omongan saya teruskan ke ranting-ranting, teruskan ke musola-musola. Iki dokter keilmuan iki. Gratis meneh itu kan Mbak. Ono kejadian hadis palsu banyak sekali. Qala Rasulullah, qala padahal boten, obat bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Tolong Syekh bikin ilmu yang bisa menseleksi hadis yang benar mana yang tidak benar mana, insya Allah seminggu dadi ilmunya jenenge ilmul mustalahul hadis. Siapa yang bikin? Tahun 99 atas perintah rodot cerdas maksud tambah bengi tambah cerdas ini niku para ulama jasaipun Pak. Itu baru ilmu agama, tafsir, hadis, usul fikih. Lah ya usul fikih kelewat iki. Ono gubernur jenenge Abdurrahman Al-Mahdi. Sapa? Gubernur Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya situlah. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya namun 50 sekawan. Umurnya pendek tapi jembar. Ning Kudus akeh wong umurnya dawa tapi sempit. Ya lumayan pilkada suara satu lah. Gue PKB lumayan suara satu, Pak lumayan. Tua-tua lah. Imam Syafi'i umurnya 54. Imam Suhrawardi 38. Wahid Hashim, Kiai Wahid Hashim 39. Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya An-Syarafuddin, pengarang Al-Majmu' Riyadhus Shalihin, Syarh Sahih Muslim 45 umurnya. Aku 60 iki, masyaallah. Orang dia apa-apa. Isinya surat piye? Imam Syekh kata gubernur. Jadi gubernur kirim surat datang Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komplit. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ta'al sini. Cukup pulpen, ambil kertas. Naktub ar-risalah. Ayo nulis surat membalas pertanyaan gubernur.
Risalahnya Imam Syafi'i ditulis oleh Robi. Imam Syafi'i ngendikan imla dikte akhirnya berjumlah 300 halaman. Muga-muga Rais Surya Kudus gawe surat 1 halaman. Isine piye isine? Niki singkat mawon, nek rinci 2 tahun niki 4 semester nek rinci. Isine ngeten. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pahami dulu bayan ilahi. Apa? Penjelasan dari Allah, yaitu Al-Quran. Tapi gubernur, ayat Quran tidak satu tipe. Ayat Quran ada ayat muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlak absolut, ada muqayyad terbatas, ada am general, ada khos spesial, ada nasikh mendelit, ada mansukh yang didelit, ada maknanya hakiki realistis, ada maknanya majazi metaforis. Wes paham ngono kuwi? Masih durung paham Islam benar, pindah pada bayan nabawi. Apa? Penjelasan dari Kanjeng Nabi gimana kok? Hadis tidak satu tipe, ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata', ada lafdhan wa ma'nan, tapi yang banyak ma'nan la lafdhan. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Pengen paham? Pengen paham? Ngaji dewe. Di Grokulon malam ini suruh paham. Kenapa? Berapa jam itu kalau suruh mahamkan itu? Pengen paham betul? Nyuwun ngaos kali Kiai Badawi atau Kiai sanesipun. Nyuwun ngaos. Wis paham Quran, wis paham hadis, masih durung paham agama Islam, maka gubernur Anda harus pindah kepada bayan akli. Apa? Akal harus dipakai. Quran wis, hadis wis, kok masih purno paham Islam iki, urung utuh. Akal harus dipakai. Lah akal ini kalau akalnya ulama kumpul pertemuan, kemudian musyawarah, berdebat, berdiskusi, menghasilkan sebuah hukum, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ada 2, ijma qauli dan ijma sukuti. Kalau ulama dewe-dewe, boten mawi perkumpulan pertemuan, ulama Cirebon, ulama Magelang, ulama Surabaya, ulama Madura, dewe-dewe pendapatnya, artinya mengeluarkan pendapatnya boten mawi pertemuan, mengeluarkan hukum, menggunakan akal, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9, aulawi, istiqra'i, jadali, burhani, tamtili, iqna'i, khitobi, syi'ri. Paham betul? Paham betul? Paham ta orang wajib mahamakan pemulah. Contoh, saya kudu contoh ben paham. Quran niku bola bali wong salwangsul berkali-kali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, kudu sholat, kudu sholat, kudu sholat. Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat yang wajib sehari semalam, nggak ada di Quran. Dikira ada apa? Nggak ada di Quran. Sholat tuh ping 5, ora ono. Kata-kata ping 5 ora ono. Jenenge sholat duhur, asar, maghrib, isya, boten wonten di Quran. Ada di hadis. Hadis yang ada, bayan nabawi. Sholat yang wajib dina sewengi 5, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Waktu neng. Pun ngoten. Tapi apa saja yang harus dipenuhi ketika kita akan sholat, namanya syarat. Islam, baligh, akil, nutupi aurat, pemenang, suci hadas, sohir hadas kabir, suci dari najis, badan, pakaian dan tempat, namanya syarat, nggak ada di hadis. Rukunnya, komponennya sholat ada 14, arkanus sholat, arba'at ashar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal, nggak ada di hadis. Itu dari mana? Ijma'ul ulama. Syarat rukunnya sholat adalah dari ijma'nya para. Jadi ono wong ora gelem
ngelok ulama arep belajar salat nganggo Quran hadis mawon, orang delok wong nang masjid, orang delok wong ning musala salat. Iso ora kira-kira? Iso mboten? Potong leher saya kalau dia bisa salat hanya Quran dan hadis. Lunga haji, mbok arep lunga teng Arafah, Mina, Muzdalifah, wukuf, mabit, jumrah Aqabah, ora gelem melok wong. Moh, aku melok wong. Arep Quran hadis wae, Quran Bukhari. Baru dicari tuh. Dari hotel ini ke Arafah ngidul apa ngalor iki? Pirang kilometer iki? Pirang jam iki nganggo mobil? Ketemu mboten Arafah bakale? Hanya dicari Quran dan hadis, ketemu mboten Arafah Mina? Kesasar toko Baghdad iku bakale. Kias, ini singkat saja. Kias, analogi. Quran Pak Bu, Quran tidak melarang kita nempeleng, mukul, jotos ayah dan ibu, nggak dilarang. Yang dilarang ngomong kasar, bentak-bentak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Nggak ada wala tadribhuma. Betul kan? Ojo ngomong kasar karo ayah dan ibu, lan ojo mencaci maki, ngomong kasar, bentak-bentak ayah. Oh nek ngono taboki wae ayah ibu. Nang Quran enggak ono kok larangan taboki. Lah ini kalau nggak pakai kias nih. Ini kalau nggak pakai kias ini harus pakai kias. Nek ngomong kasar, bentak-bentak saja tidak boleh, apalagi iku namanya kias aulawi. Kias apa namanya? Kepengen paham, kora jawab, kepengen paham, ngaji. Ate ngaji itu bukan di sini tempatnya, di saya ini bukan, monggo ngaji kali kiai monggo, bukan dengan saya malam ini nggak bisa jelas, nggak bisa lebar. Di Quran ora ono ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, apa meneh, narkoba, ora ning Quran. Sing ono nang Quran haram khamr. Nah, harus pakai kias, namanya kias burhani, kias fakta. Hadza muskir, iki barang memabukkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap barang memabukkan kategori khamr, wa kullu khamrin haram, fa hadza haram. Iki barang memabukkan, ekstasi, narkoba memabukkan, setiap yang memabukkan dimasukkan kategori khamr, sedangkan khamr itu haram, maka ini barang niku namanya kias. Pinter, masya Allah. Contoh niku mohon, masih banyak contohnya. Jadi kita ini beragama tidak mungkin hanya dengan Quran dan hadis, tapi harus dengan ijma dan kias. Lah yang ngertinya teniki alladzina utul ilm annahul haqqu mir rabbik. Sing ngertinya teniki ulama. Sinten ngerti sinten? Walaupun ulama nganggo sarung, pakaiannya nganggo celana, batik lambine, ora usah gamis, cekal, jenggoten, jidate ireng, ora usah. Iki ketoke mboten patek marem. Sing ceramah ulama nggak usul tapi nganggone kok celana, batik, ora patek marem. Nek pengen marem kula nggo soban sing gedhe wisan kaya kurungan manuk iki. Kurungan manuk tak gorene pisan ben marem sampean. Saja ora patek piye lho. Nerangkan ilmu agama tapi kok nganggone batik, celana, ora patek piye lho. Ulama kok nganggo gamis, cekak, jenggote dawa, sorban, ben kaya Kanjeng Nabi. Abu Jahal juga gitu. Dikira Kanjeng Nabi tok wis ngono. Bedane Kanjeng Nabi karo Abu Jahal. Pakaiane podo, gamis, jenggot, sorban, podo pakaian. Sing beda Kanjeng Nabi mukanya basam, sumeh, santun. Abu Jahal sangar, serem, menakutkan. Jadi nang Kudus ana wong nggo gamis, nganggo sorban, jenggote dawa, delok raine. Nek sumeh ittiba'an li Rasulillah, nek sangar ittiba'an li Abi Jahal. Apa meneh nggo pentung ngalor ngidul wae sapa maneh iku. Pun bukan hanya ilmu agama. Yang pertama kali menciptakan matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau bikin ilmu, musuh jadi bingung
ini saya kasih nama apa ilmu saya ini? Oh, kasih nama saja, namamu namanya Jabir, maka ilmunya Al-Jabar. Jabir bin Hayyan, dokter yang pertama kali menyelidiki tentang penyakit khizbah, cacar, Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi Fitib, kitab sing asline, sing tulisan tangane anane nang ndi? Ning Prancis saniki Pak, ning Universitas Sorbonne Paris, tulisan karangane Razi, kedokteran sing asli. Ning sing ning Arab iki fotokopinan, sing asli mriko teng Prancis. Orang pertama kali menggambar peta bumi, gambar peta map niku Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menyelidiki bintang astronomi Abdurrahman Ibnu Hawqal. Orang pertama kali bikin alat navigasi endi lor, endi kidul, endi wetan, yang tengah laut atau tengah padang pasir Ahmad bin Majid, yang terkenal dengan kompas pandom boslah atau navigation. Orang pertama kali bikin alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Dikira sing gawe musik niku wong Amerika Pak, urung lahir Amerika. Amerika urung lahir, wis ana musik piano itu lho. Bahasa Arabnya Al-Qanun. Sing gawe sapa? Abu Nasr Al-Farabi. Kula gadah kitabe Al-Musiqal Kubra namine, The Big of Music. Kula gadah nek semerep kitabe niku. Ya Allah. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman Ibn Nafis. Orang pertama kali bikin apotek Az-Zuhri. Orang pertama kali menulis tentang ilmu pertanian dan pelayaran Abdul Ghani An-Nabulsi. Dikira Amerika apa? Amerika urung sunat waktu. Jadi sekali lagi, kita harus menjadi ummatan wasatan litakunu al-hadirin. Kamu harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penegak ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlak, moral, agama, budaya, karakter, kepribadian, dan seterusnya. Ekonomi juga, pasar kursi nyekel kudu wong NU. Sa kepala pasar pisan, sa satpam, sa tukang parkir pisan, NU kabeh. Itu loh. Bupati harus NU. Ya apalagi itu yang politik. Kepala-kepala bank kudu NU. Bisane Gusti Allah milih Kanjeng Nabi wong Quraisy. Iku asli dari kata kurs, uang maknanya. Kurs uang. Orang pertama kali disebut Quraisy, mbahnya Kanjeng Nabi sing nomor 12, Fihir ahli dagang, uangnya banyak, maka disebut Quraisy. Dinamakan Quraisy karena likathrati mali jam'in qurushi. Kurs itu uang. Jadi wong NU kudu sugih. Ki ngoten lho. Pegang kesehatan, pegang pendidikan, pegang pasar, pegang bank, pegang olahraga, pegang seni, pegang budaya, berprestasi. Paham betul? Kok melempem tuh ya? Melempem ora petak nyaut. Paham betul? Litakunu hadirin, agar kamu hadir di tengah-tengah pembangunan. Jangan jadi pinggiran, jangan jadi orang penonton, jangan jadi hanya pelengkap. Kita yang main. Fathan DPR. Pak Gus Yusuf harus menang. Baru pemain itu. Waliyunziru qaumahum, para ulama kudu nasihat ning kaume, ning umate. Lah, bosok tak takoni Kiai, misalkan Kiai Kudus misalkan Yung Sewu. Kiai, wong dalu ceramah teng pundi? Alhamdulillah, wong dalu kula ceramah dateng Masjid Baitur Rahman. Lah benjing Masjid Ruhul Jihad. Lah mangke malih Darul Muttaqin. Lah wingi-wingi teng pesantren Fathul Qadir. Lah malih musala Syarif Hidayatullah. Loh, kok waliyundiru qaumahum kok jamaah masjid tok karo pesantren. Waliyundiru qaumahum, NU Kiai harus menjadi pembimbing masyarakat, masjid, pesantren, musala, DPR, kabupaten, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Kodam, gitu loh. Qaumahum. Orang ini nggak cukup dikeplok ini. Alhamdulillah Pak, saya setiap 3 bulan ceramah di Lemhanas, setiap 3 bulan, Lembaga Pertahanan Nasional. Amplopnya sohah niku. Tinimbang ceramah ning musala Fathul Qadir, Fathul Muin, masing Lemhanas niku. Saya Bu, niki dudu sombong kula pribadi, tapi alhamdulillah ono ketua NU kaya ngene.
Saya ini Bu, Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Dudu yai dudu. Yang menentukan anggarannya UI, yang menentukan kurikulum, statuta, rektor, calon rektor seleksi, saya. Anggotanya siapa? Anggotanya anak buahnya lah. Anggota MWA itu Pak Yusuf Kala, Panglima Endrantono Sutarto, Pak Bakir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung, Pak Alwi Shihab mantan Menteri Luar Negeri, dan Profesor Subekti, ketuanya saya. Tenang. Ini kan bukan kulo sombong pribadi. Alhamdulillah dalam sejarah sing kawit Nabi Adam sunat nembe ono Ketua Umum PBNU menjadi Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Kulo niki ganti sopo? Aku ganti sopo? Ganti Profesor Dr. Anwar Nasution. Anggotanya dulu Anwar Nasution, Emil Salim dan lain-lainnya lah. Wah ini anggotanya. Nah saniki anggotanya Pak Yusuf Kala, Endrantono Sutarto, Bakir Manan, Alwi Shihab. Alhamdulillah ketuanya kulo. Amplopnya pun coklat. Dan amplop tipis ini putih, dan coklat itu rombon nih, rombon. Ya Allah. Saya pernah ceramah di Utah, Amerika Barat, Universitas BYU yang dulu pernah mengoperasi matanya Gus Dur, di kedokterannya itu di BYU Amerika Barat. Saya pernah ceramah di Atlanta di Amerika. Saya pernah ceramah di Munich Jerman. Saya pernah ceramah di Kenya, di Korea. Ngoten lho, ceramah kono Mushola Fathul Qadir. Ayo mulai besok Ketua NU Kudus harus sering ceramah di kantor kabupaten, Kodam, Polres, pengadilan, kejaksaan, bank ceramah SDNU. Waliyun diru kaum mahum, bukan kaum mana. Ini masjid masih kaum mana itu? Kaum mahum. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Nah, ekonomi kita pegang. Kalau enggak kita dibodohin terus. Hadirin, Kanjeng Nabi ngendikan salatun annasu fihi syuraka alma'u wan naru wal kala. Ada 3 ekonomi sumber kekayaan harus untuk rakyat. Dakene wong akeh. Syuraka harus pemerintah yang nangani. 1, alma'u air. Air tidak boleh dikelola oleh swasta. Tidak boleh menurut Rasulullah. Kedua, anar, energi, batu bara, gas, minyak, belerang harus pemerintah yang nangani untuk rakyat, untuk pembangunan. Yang ketiga, wal kala'u, hutan. Mananya rumput, asal mananya hutan. Hutannya harus milik rakyat, yang mengelola harus pemerintah, hasilnya untuk rakyat. Sekarang semua swasta. Ada orang swasta punya perusahaan 500.000 hektar batu bara. 250.000 hektar batu bara, 100.000 hektar batu bara. Freeport, PT-nya Amerika, yang mengelola emas di Timika di Papua, piro luasnya 2,5 juta hektar. Newmont juga Amerika juga, itu milik kita sesuai dengan pasal nomor 33 Undang-Undang Dasar 1940. Kekayaan milik rakyat semuanya. Ini harus diomongkan. Dan saupama kudu-kudunya kudu karo wong luar negeri karena high tech, teknologi sangat tinggi dan berat, mahal. Yo asal bagiannya sing bener, koyo Exxon di Cepu itu bagus itu. 45 Indonesia, 55 mereka. Tapi di Freeport kita hanya 20%, 80% mereka. Ya Allah. Pun kata ini ndonget ini kata makai. Terakhir kita bersyukur datang Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari yang telah membimbing umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia membangun 2 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Kata Mbah Hashim, mari wong Islam kabeh sa Indonesia kudu akur. Apapun mazhab alirannya, ayo sauseku, ayo kabeh wong Indonesia, bu Islam bu non muslim, bu sukune apa kudu akur. Ukhuwah
Kulo Pak, saya nyun sewu Gus Yusuf. Saya beda dikit dengan Ki Hasyim Asy'ari. Kalau Ki Hasyim ukhuwah Islamiyah dulu. Kalau saya ukhuwah watoniyah dulu. Kalau saya tanah air dulu kita perkuat, negara dulu kita amankan. Kalau udah aman, kuat, akur, ngaji, bangun masjid, bangun madrasah, pesantren, aman betul, aman betul. Cuman Islam tok, tapi negaranya orang aman. Iso ngaji ngeten betul. Mengapa Kanjeng Nabi repot-repot hijrah ke Madinah ingin membangun tanah air? Baru dari tanah air kembangkan Islam. Mengapa Yahudi seluruh dunia kembali ke Palestina? Karena ingin punya tanah air. Jangan di perantauan terus. Mengapa Quran masih menceritakan Fir'aun walaupun cerita jelek? Karena Quran mengakui Fir'aun punya tanah air dulunya, punya batas-batas negara. Mengapa suku Kurdi, suku yang besar, Syekh Sulaiman Al-Kurdi singaran kitab Tahrir dari Kurdi, Syekh Ahmad Naqsyabandiyah dari suku Kurdi. Saiki ora krungu ceritanya suku Kurdi karena tidak punya tanah air. Orang Kurdi kebanyakan warga negara Turki, warga negara Irak, sedikit warga negara Syria, sedikit warga negara Iran. Syafi'i semua itu mazhabnya, Naqsyabandi semua tarekatnya, tapi hampir hilang sejarahnya karena tidak punya tanah air. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah, barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh umat manusia. Oleh karena itu menurut saya, misalnya nih, ukhuwah watoniyah dulu. Negara ini kuat dulu, baru bicara Islam. Afghanistan 100% agamanya Islam, perang terus karena tidak ada ukhuwah watoniyah. Somal 100% madhabnya Maliki, Tarekota Syadziliyah 100%. Somal itu perang terus karena tidak ada ukhuwah watoniyah. Kita watonnya dulu baru Islamnya. Paham betul? Niki kita berhutang budi kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kalau watonnya sudah kuat, Islamnya sudah kuat, kita suarakan ukhuwah insaniyah. Manusia di dunia tidak boleh ada perang, tidak boleh ada senjata yang berat yang membahayakan. Ayo setiap konflik damai di atas meja. Jangan perang, hentikan saling membunuh. Namanya ukhuwah insaniyah. Sing duwe konsep ngeten iki Pak, Nahdlatul. Saya selalu ngomong di luar negeri, ayo ukhuwah insaniyah. Manusia semua saudara, apapun agamanya, apapun bangsa sukunya. Ada konflik, ada bentrok, diatur, dirunding di meja, jangan pakai bedil, jangan saling bunuh. Ayo didebatkan di meja. Untuk apa itu ada Dewan Masjid Keamanan? Untuk apa ada PBB? Untuk apa itu ada Jenewa? Untuk setiap ada apa-apa dirunding, jangan pakai perang. Kan boten? Ini sing ngomong ngeten iki Nahdlatul dikira NU bisa mek tahlil. Tahu apa? Ya Allah, ini konsep kemanusiaan internasional niki. Dikira iso mek tahlilan. Syuriah ranting dongane kualik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id aghnina biharamikal halal. Ra syuriah ranting ngono yo amin yo mustajab bilalah. Bar aghnina biharamikal halalik. Wonten-wonten syuriah wonten mriki teng Cirebon kathah, Kudus alim-alim senajan. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten bilik omongan kula kasar, sengaja kula kasar ngomongnya ben semangat. Sebab di depan kita ini ada dua musuh. Ada yang ekstrim kanan Wahabi, ada ekstrim kiri liberal. Sing liberal pengennya agama itu ora perlu lah minggir, ora usah dipikir agama itu hubungan pribadi dengan Allah, ora usah jamaah-jamaahan, ora usah jamiah-jamiahan, agama itu urusan pribadi. Lah sing iki negara Islam, syarat Islam, Allahu Akbar, jegote dowo. Kita bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Islam kita pahami, Islam kita amalkan, tapi negaranya tetap negara nation state, negara kebangsaan.
Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, negara Indonesia. Bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, bukan negara Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab, India, bukan. Negara Indonesia yang di dalamnya ada 400 suku, 30 suku yang besar. Agama ada 6 yang resmi, yang gak resmi masih akeh. Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul, Gotoloco, Sunda Wiwitan, akeh banget terus. Bangsa Garingan, Telesan, Kebatinan, Kelahiran. Cekal semanten mawon, mugi-mugi manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wala taj'al fina syaqiyyan wala mahruma ya Allah. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wa til akhirah wa hassil maqasidana ya ilahal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan fih. Allahumma ja'al jam'iyatana jam'iyah Nahdlatul Ulama jam'iyatan mubarakatan fiha. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ja'al hizbana bikabih hizban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa ahyiqna bis salihin ghairu khazaya maftunin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq lamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah mau'izah hasanah disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Sirot MA. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya lagi kepada Pondok Pesantren Darul Falah Cipulo Kudus yang tercinta ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian dari kami selaku pembawa acara. Apabila ada kekhilafan, kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حياتي الروح شفيع المنى أغيث فتى المجروحا من حول الأضاء بل في المعاني تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك أرجوك سلاما ما لها سوى بجاه صحابة هم أهل تقى. أرجوك سلاما ما لها سوى بجاه صحابة هم أهل تقى. يا حياة
الروح